Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang mana Ia telah memberikan kita begitu banyak nikmat, salah satunya yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita bisa dapat melakukan pembelajaran atau presentasi pada hari ini. Baiklah kawan-kawan, adapun poin-poin presentasi kami yang akan kami bahas pada hari ini yaitu tentang pengertian ideologi, konsep Pancasila sebagai ideologi, pentingnya Pancasila sebagai ideologi, dan yang terakhir perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Baiklah, kepada para audiens, saya harapkan untuk memperhatikan poin-poin yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Sekiranya nanti ada kata-kata yang kurang jelas atau penyampaian yang kurang jelas, ataupun ada yang belum paham dari materi ini, bisa ditanyakan pada akhir presentasi nanti. Baiklah, adapun baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bima Fadilah BM sebagai moderator pemateri 1 yaitu Rizky Ramadana Habean, pemateri 2 Elsih Adelia, pemateri 3 Pina Anggriani, dan terakhir pemateri 4 yaitu Mufidah Arhab. Langsung saja kepada pemateri, saya persilakan untuk membahas materi. Pengertian ideologi Pancasila. Secara etimologis, ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian, dasar ide-ide, descientiofideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Secara terminologis, ideologi adalah keseluruhan prinsip atau norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang meliputi berbagai aspek seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hankam. Konsep Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori dan ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dengan demikian, ideologi Pancasila merupakan jajaran, doktrin, teori atau ilmu tentang cita-cita bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas. Oke, materi selanjutnya adalah pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah dimensi Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki 3 dimensi. Yang pertama bisa kita lihat yaitu dimensi realitas, di mana mengandung makna bahwa nilai-nilai dasarnya bersumber dari nilai-nilai yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada dimensi realitas, yaitu dimensi yang mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir adalah dimensi fleksibilitas, di mana dimensi ini mengandung kekuatan yang dapat merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian, karakteristik ideologi. Pertama, ideologi seringkali muncul dan berkembang di situasi krisis, yaitu di mana cara pandang, cara bertindak yang biasanya dianggap umum dan wajar. Yang kedua adalah ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Ideologi ternyata tidak jarang juga dikatakan bahwa ideologi merupakan konsep yang abstrak. Nah, sebagai pola pemikiran yang sistematis, ideologi diharapkan dapat memberikan tuntutan atau pedoman perilaku bagi warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, yang ketiga adalah ideologi mempunyai ruang lingkup yang luas namun beragam.
seperti dapat memberikan gambaran tentang masyarakat bangsa yang akan merealisasikan dengan pola pemikirannya. Yang terakhir adalah ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan dengan slogan-slogan atau simbol-simbol sederhana yang mengekspresikan gagasan-gagasan tertentu sesuai dengan tingkat pemahaman dan perkembangan yang terdapat pada masyarakatnya. Lalu materi selanjutnya adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi. Fungsi Pancasila dalam negara dan bangsa Indonesia menurut Munir DKK adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai sumber hukum nasional. D. Perbedaan konkret sebagai ideologi. Menurut Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek Dikti, bahwa peran Pancasila sebagai ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Adapun peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal yaitu yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Yang pertama, ideologi Marxisme atau sosialisme, yaitu ideologi yang menghendaki suatu masyarakat disusun secara kolektif oleh kita semua untuk kita semua agar menjadi masyarakat yang bahagia. Yang kedua, ideologi liberalisme. Liberalisme lebih menekankan pada manusia sebagai individu dengan masalah hak asasi, kemerdekaan, kebebasan, dan lain-lain. Yang ketiga, ideologi kapitalisme. Ideologi yang meyakini bahwa modal milik perorangan atau sekelompok orang dalam masyarakat bisa mewujudkan kesejahteraan manusia. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pengertian ideologi terbuka berisi orientasi yang besar, dikarenakan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik. Selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata atau penyampaian yang tidak berkenan di hati kawan-kawan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.